Shalom saudara sekalian. Pada siang ini saya mau menyampaikan satu pesan mengenai lidah. Sekarang orang bicara bukan hanya dengan lidah saudara, tapi dengan jari. Ya. Jari artinya kita menulis di media sosial dengan jari kita. Jadi jari kita itu berbicara. Kalau lidah kita bicara sekali didengar, mungkin orang tidak mendengar lagi atau lupa. Kecuali direkam, saudara. Tetapi kalau tulisan, jadi kita tidak bisa berbicara dengan lidah kepada seseorang, kita bisa bicara melalui jari-jari kita di media sosial. Maka kita bisa menulis yang sama juga berkata-kata, dan tulisan itu atau perkataan itu memiliki gema yang panjang atau memiliki kepermanenan. Jadi apa yang kita tulis itu akan menggores kuat karena akan bisa dibaca berulang-ulang dan didengar oleh banyak orang, saudara. Kalau seseorang mengucapkan satu kalimat hanya didengar oleh 1-2 orang saja. Tapi kalau di media sosial itu bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan bisa puluhan ribu, saudara. Bahkan ratusan ribu. Yakobus menulis di dalam suratnya begini. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, bukan berarti menjadi guru itu salah. Tetapi menjadi guru harus memiliki keberhati-hatian dan kewaspadaan yang lebih. Karena guru memiliki mimbar, guru memiliki meja guru, guru memiliki speaker, ya, yang didengar oleh banyak orang. Dan guru karena sering mengajar, sering berbicara, memiliki kecenderungan banyak bicara. Ya. Nah, kalau Yakobus berkata hati-hati ya dengan tanggung jawabmu sebagai guru, maksudnya adalah hati-hati dengan banyak perkataan yang kau ucapkan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak hal ini konteksnya lidah ya saudara. Jadi kita sering salah menggunakan lidah. Kalau dengan jari-jari kita sering salah menggunakan jari-jari, menulis sesuatu atau mengucapkan kata-kata melalui media sosial. Yang mana itu tidak berkenan kepada Tuhan karena tidak memberkati orang. Kalau dikatakan di sini siapa yang menguasai lidah menjadi sempurna, itu ternyata memang menguasai lidah, atau kalau dalam konteks menulis sesuatu di media sosial, mengendalikan mulut dan tangan ini tidak mudah. Apalagi kalau seorang sudah bisa atau biasa menjadi guru, misalnya teolog. Itu kalau tidak bicara rasanya ada sesuatu yang mau meledak di dalam hati. Tetapi Yakobus berkata hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Media sosial menjadi sarana yang sangat efektif bagi orang-orang yang mau menjadi guru, bagi orang yang mau banyak bicara, bagi orang yang mau tampil, bagi orang yang mau eksis. Orang-orang dari ujung gunung mana juga bisa, saudara, menjadi terkenal, menjadi hebat kalau berani berbicara. Dan tentu supaya mendapat perhatian,
Dia harus bicara sesuatu yang sesensasional mungkin. Dia harus berani bicara sevulgar-vulgarnya. Dia harus berani bicara ya, setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya, setajam-tajamnya ya. Apalagi kalau itu menyangkut orang yang dikenal oleh orang banyak ya. Seorang yang menjadi news ya, sudah jadi berita. Supaya ikut jadi berita, dia harus menyerang atau berbicara tentang orang yang sudah jadi berita. Kalau dia hanya menyerang tetangga yang tidak dikenal orang, dia tidak menjadi berita. Dan orang bisa punya banyak alasan berbicara. Artinya berbicara karena dia mau meluruskan ajaran misalnya. Ia mau menegur orang salah. Ya Tuhan juga yang tahu, saudara. Kalau memang Tuhan yang suruh begitu, ya silahkan ya. Tetapi kalau Tuhan tidak suruh, nanti kita bertanggung jawab. Sebab tuh firman Tuhan mengatakan satu kata yang kita ucapkan harus kita bertanggung jawabkan. Satu kata loh saudara. Apalagi 10 kata, apalagi 100 kata, apalagi lebih dari 100 kata, apalagi ribuan kata. Harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu yuk kita bersama mengendalikan lidah. Kita belajar puasa bicara. Di rumah pun kalau kita tidak perlu bicara yang tidak perlu, tidak usah bicara. Ya, saya sering lihat ya, orang-orang yang kalau tidak bicara itu gatel, saudara. Apa saja dikomentari. Nah, orang-orang seperti ini pasti tidak bisa mengendalikan diri. Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi orang yang tidak menguasai lidahnya itu tidak bisa mengendalikan diri. Jadi orang yang sembarangan ya mengucapkan kata-kata, kalau di media sosial sembarangan menyampaikan ide dan pikiran, itu tidak semua tentunya ya. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, kita pasti ingin kok dikenal orang ya, kita ingin eksis. Apalagi kalau seseorang misalnya pernah kepahitan kepada misalnya pendeta. Wah, dia puas kalau bisa menyerang pendeta manapun. Dan belum tentu pendeta yang diserang itu keadaannya seperti yang dia bayangkan. Mungkin dia dapat masukan yang salah. Dan ini bahaya sekali. Lebih baik kita diam, saudara. Kalau kita diam, kita lebih banyak mendengar Tuhan berbicara. Kita lebih banyak membenahi diri. Sebab orang yang suka menyerang itu orang yang pada umumnya tidak koreksi diri dengan lebih baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini seperti yang sudah saya kemukakan kemarin, saya masih ingat memakai baju merah dan baju merah itu menjadi pengingat banyak orang. Pak Eras bicara lu waktu baju merah. Oh yang itu ya. Saya mengingatkan agar saudara-saudara tidak melukai orang dengan perkataan, dengan tulisan di media sosial. Kalau orang-orang yang menjadi bagian hidup saya, yaitu hamba-hamba Tuhan di lingkungan GSKI, jemaat GSKI, atau para simpatisan yang mencintai suara kebenaran, jangan berkomentar apapun. Kecuali Tuhan suruh. Tapi pada umumnya Tuhan tidak suruh kita ya memboroskan kata yang sia-sia yang menimbulkan percideraan. Ya. Diam itu emas ya. Jangan sampai lidah yang seperti api ya katanya. Itu kecil tapi bisa membakar hutan. Satu kata yang kita ucapkan salah membakar hutan. Ya. Hati-hati yang banyak bicara. Satu kali semua kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Satu kali akan ketahuan siapa kita masing-masing sebenarnya. Jangan kita berbuat salah. Mari kita hidup di dalam kebenaran dengan menjaga perkataan, menjaga jari-jari kita, tidak menulis apa yang tidak patut kita tulis. Ya, kalau kita mau menulis, kita mau bicara, bicaralah dengan roh yang lemah lembut dan tentram yang bisa menjadi berkat. Maksud kita baik, tapi kalau kita tidak diperintahkan Tuhan, belum tentu apa yang kita lakukan menjadi berkat. Malah sebaliknya bisa menjadi kutuk. Ya, itulah pesan saya hari ini.
Tuhan memberkati.